Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa yang budiman, kita akan membahas sebuah topik yang sangat sederhana tapi penting bagi kehidupan manusia, yaitu soal makan. Ini makan minum adalah soal kebutuhan basic yang harus dipenuhi oleh manusia. Kemudian bagaimana di dalam Islam itu mengatur soal makan dan minum. Sebagai agama yang sempurna, pasti Islam mengatur kehidupan yang esensial. Makan dan minum adalah yang menjaga ekstensi manusia di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, bagaimana Islam mengatur soal makan dan minum? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ini adalah firman Allah yang menjelaskan soal kebutuhan dasar manusia yang menjaga eksistensi manusia, yaitu adalah makan. Allah mengatakan, hai manusia, jadi semua manusia, baik yang beriman atau tidak, kulu. Jadi ini kalau kita lihat bahasa Arabnya, akala, ya kulu, kul, perintah. Jadi fi'ilnya adalah fi'il amr, perintah. Kenapa perintah? Karena memang makan dan minum itu menjaga eksistensi manusia. Bagaimana kita memakan dan minum? Jadi Allah mengatakan harus halalan thayyiban, harus halal dan thayyib. Halal dalam arti dua hal. Halal dalam arti zatnya, yaitu yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah halal dalam arti cara memperolehnya. Jadi inilah perilaku seorang konsumen muslim yang di dalam ekonomi konvensional tidak dipelajari. Asal bisa memuaskan manusia, maka mereka makan apapun, halal tidak. Nah, di dalam Islam kita itu diatur bahwa yang kita makan harus halal. Nah, yang kedua, yang kita makan juga harus thayyib, baik gitu. Halal tentu baik. Misalnya begini, orang yang sudah punya penyakit degeneratif, misalnya asam urat gitu, asam urat, maka dia tidak boleh makan makanan yang kemudian menyebabkan dia akan kesakitan. Nah, itulah yang disebut, misalnya kacang yang menyebabkan penyakit asam urat itu akan menyebabkan dia sakit. Nah, inilah kemudian meskipun kacang itu halal, tetapi kacang itu tidak thayyib bagi yang menderita penyakit asam urat. Nah, jadi itu yang kedua, bahwa di dalam mengkonsumsi ya, kita memang harus tidak boleh berlebihan. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah mengatakan, ya bani adama khudhu zinatum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah wa kulu, Allah memerintahkan washrabu, minum, wa la tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Nah, inilah, jadi di dalam kita berkonsumsi, maka kita tidak boleh berlebihan. Nah, kenapa kita berlebihan? Nah, kalau di dalam teori ekonomi itu sudah dijelaskan, kalau kita makan berlebihan, maka kepuasan yang kita peroleh itu semakin menurun. Kalau dalam teori ekonomi itu disebut dengan the law of diminishing marginal utility, tambahan kepuasan yang semakin menurun. Nah, sehingga Allah sudah mengatakan itu dari sisi kepuasan. Dari sisi kesehatan, barangkali kalau kita terlalu banyak makan dan minum, maka tentunya akan mempengaruhi kesehatan kita. Itulah kenapa Allah kemudian mengatakan jangan berlebihan soal makan dan minum saja, karena itu akan mempengaruhi kesehatan kita, dan sekaligus sebenarnya adalah utamanya adalah bisa mempengaruhi kepuasan kita peroleh. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, marilah di dalam kita sebagai seorang muslim, kita perhatikan ya soal makan dan minum ini. Bahkan Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain,
falyangduril insanu ila ta'ami. Ya, hai manusia sekalian, yang duru, lihatlah, perhitungkan apa yang makanan yang kamu makan. Ya, itu berkaitan dengan tadi, menegaskan kembali. Ya, itulah kenapa kemudian kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan hal-hal tersebut. Pemirsa yang budiman, kita sebagai seorang muslim ketika kita mengkonsumsi itu tidak hanya sekedar mencari kepuasan, tetapi mengkonsumsi itu adalah bagian juga dari ibadah kita, ibadah ghairu mahdoh yang sudah Allah perintahkan. Maka kita harus memperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita harus mengkonsumsi barang yang halal, dan yang kedua yang thayyib, dan kemudian jangan berlebihan. Sehingga kita di dalam berkonsumsi itu tidak hanya sekedar memuaskan kebutuhan jasmaniah kita, tapi juga memberi kepuasan rohaniah kita. Karena ketika kita berkonsumsi, kita mengikuti aturan main yang diperintahkan oleh Allah. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.